Sahabat Patra, minyak goreng masih langka, harganya masih mahal, tetapi gorengan tentang toa, adzan, dan anjing itu malah semakin marak, semakin laku gorengan itu. Saya akan bahas sedikit hal yang berkaitan tentang isu-isu ini. Sahabat Batra, karena masih ramai tentang isu-isu itu, saya ingin mengajak untuk seperti ini. Stay real. Untuk memandang sesuatu, yuk kita stay real. Kasusnya sederhana sebetulnya. Adalah gaya bahasa yang digunakan seseorang, dalam ini adalah Gus Yakut, Menteri Agama. Kemudian terjadi berita yang simpang siur, yang sebetulnya itu adalah head spin. Ini termasuk head spin. Kata-kata atau bahasa yang dipelintir, kemudian dijadikan di area abu-abu untuk ditujukan dengan maksud tertentu. Nah, saya tidak akan membicarakan tentang peraturan toanya. Saya tidak akan membicarakan tentang boleh dan tidaknya. Saya juga tidak akan membicarakan tentang adzannya. Yang akan saya bicarakan adalah gaya bahasa yang kita pergunakan. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal tentang majas atau gaya bahasa. Nah, di berita-berita itu banyak yang memberitakan di media-media online, banyak yang memberitakan di judul-judul YouTube gitu kan. Banyak yang memberitakan bahwa Gus Yakut ini sedang membandingkan antara adzan dan anjing, antara adzan dan gonggongan anjing. Jadi berita-berita itu marak dengan judul-judul bahwa Menteri Agama sedang membandingkan. Nah, membandingkan ini kan gaya bahasa, salah satu gaya bahasa, salah satu majas. Yang perlu kita cermati, yang ingin saya ajak kepada sahabat-sahabat Batra semuanya adalah steril. Nggak kelihatan ya? Oke. Steril. Yuk kita belajar kembali tentang gaya bahasa, tentang majas, terutama majas perumpamaan. Apakah betul Gus Yakut itu menggunakan perumpamaan atau mengumpamakan adzan dengan gonggongan anjing? Apakah betul? Apakah betul majas perumpamaan itu digunakan di dalam bahasanya Gus Yakut? Nah, saya potong videonya karena ini yang penting. Saya potong di bagian ini karena ini adalah yang diviralkan atau yang menjadikan masalah, atau lebih tepatnya adalah yang digunakan sebagai head spin, sebagai bahasa yang dipelintir. Kita saksikan di sini. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Nah, oke. Kalau kita menganggap bahwa Gus Yakut ini sedang membandingkan, ya, ada majas perbandingan di dalam bahasa Indonesia. Ada gaya bahasa membandingkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, di potongan video itu, apakah kalimat yang digunakan oleh Gus Yakut sehingga kalimat itu dikategorikan sebagai kalimat perbandingan? Coba Anda cermati, kalau enggak saya putar sekali lagi bagian ini. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Oke, yuk kita ingat kembali. Mungkin kalau ada yang punya pengetahuan lebih tentang gaya bahasa, Anda bisa komen di bawah juga. Tetapi setidaknya karena saya menulis, maka saya harus belajar banyak sekali gaya bahasa. Nah, di dalam majas atau gaya bahasa Indonesia itu ada gaya bahasa yang disebut dengan simile atau perbandingan. Nah, ini jelas loh.
Di gaya bahasa perbandingan atau simile ini, kita menggunakan kata-kata tertentu sehingga itu bisa dikategorikan sebagai gaya bahasa perbandingan atau gaya bahasanya disebut simile. Kata-kata yang sering digunakan atau kata-kata yang kemudian itu menunjukkan gaya bahasa perbandingan atau gaya bahasa simile itu antara lain adalah seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Jadi ada 7 kalimat yang apabila itu digunakan, kalimatnya merupakan kalimat perumpamaan. Kita mengumpamakan seperti, kita mengumpamakan sebagai, kita mengumpamakan ibarat, kita mengumpamakan laksana, kita mengumpamakan serupa. Jadi kalimat-kalimat ini yang penting kita pelajari kembali. Sekali lagi, kalimat itu adalah seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Jadi ada 7 ciri ya ketika kita menilai bahwa sebuah kalimat adalah kalimat perbandingan. Kita sedang membandingkan. Nah, di dalam video itu apakah Gus Yakut sedang membandingkan antara azan dan gonggongan anjing? Oke, sekarang cermati kembali. Apakah ada kalimat seperti? Apakah ada kalimat sebagai? Apakah ada kalimat ibarat? Apakah ada kalimat umpama? Apakah ada kalimat bak, laksana, atau serupa? Ada nggak di kalimat itu? Misalnya demikian, kalau saya mau membandingkan suara azan dengan suara knalpot, kalimatnya adalah suara azan itu berkumandang seperti suara knalpot. Saya membandingkan. Suara azan itu berkumandang umpama sebuah knalpot yang nyaring bunyinya. Ini saya membandingkan. Suara azan itu berkumandang serupa dengan suara knalpot. Oh, itu membandingkan. Ini adalah gaya bahasa membandingkan. Saya sedang membandingkan sesuatu dengan gaya bahasa yang sering disebut dengan gaya bahasa simile atau majas simile. Nah, mengapa saya ajak untuk steril supaya kita belajar kembali? Mungkin kasus ini mengajak kita untuk belajar kembali tentang bahasa Indonesia. Ada majas perbandingan. Masuk nggak kategorinya di perbandingan video tadi? Kalimatnya yang digunakan apa? Kalimat Gus Yakut itu menggunakan kalimat konjungsi, bukan simile ya, konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Apa kata hubungnya? Misalnya, itu kata hubung. Kata hubung digunakan ketika kita ingin menjelaskan konteks dari kalimat sebelumnya. Ya, sekali lagi, kata hubung yang digunakan di video tadi adalah misalnya. Misalnya itu keluar 2 kali loh kalau Anda perhatikan. Ada 2 kali. Kita lihat lagi ya. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Oke. Kalimat misalnya keluar 2 kali. Dan kalimat misalnya itu merupakan konjungsi atau kata hubung. Jadi kalau kalimat misalnya itu digunakan, itu bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menghubungkan antara kalimat depan dan kalimat belakang, sehingga kita mengerti konteks dari kalimat depan. Ketika kita menggunakan kata hubung atau konjungsi yang bernama misalnya. Jadi kata misalnya itu digunakan karena menjelaskan konteks, bukan menjelaskan subjek, bukan menjelaskan objek. Jadi bukan untuk menjelaskan toa dan bukan untuk menjelaskan azan, tetapi konteks, yaitu suara. Karena di video itu juga dijelaskan suara apapun. Gus Yakut mengatakan suara apapun. Jadi kadang kita itu terburu-buru untuk menilai. Dan kita nggak ngerti yang kita nilai itu apa. Kita mengatakan, oh Menteri Agama sedang membandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing.
Loh, saya mikir kan, yang dibandingkan itu di bagian kalimat yang mana? Apakah kalimat yang diucapkan Gus Yakut itu mengandung perbandingan? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena jelas di dalam bahasa Indonesia, di majas yang namanya simile, majas perbandingan, itu menggunakan kata-kata yang merupakan tolak ukur bahwa kita sedang membandingkan sesuatu. Sekali lagi, seperti, apakah ada kalimat yang mengatakan suara adzan seperti suara? Apakah ada kalimat yang menggunakan sebagai suara adzan sebagai suara, atau suara adzan ibarat suara, suara adzan umpama suara, suara adzan bak suara, suara adzan laksana suara apa, suara adzan serupa dengan suara apa? Kan tidak ada. Tidak ada majas simile yang digunakan di dalam kalimat itu. Yang digunakan adalah kalimat konjungsi atau kata hubung, yaitu misalnya. Nah, kalau seseorang menggunakan konjungsi atau kata hubung, kita sedang menjelaskan konteks dari kalimat sebelumnya. Sekali lagi, konteks dari kalimat sebelumnya. Jadi konjungsi itu tidak menjelaskan objek, tidak menjelaskan subjek. Konjungsi menjelaskan konteks. Nah, sekali lagi steril. Mari sahabat semuanya, sahabat-sahabat Bahtera, memang sedang marak tentang head spin. Head spin ya. Jadi pemelintiran bahasa, pemelintiran kalimat. Jadi misalnya saya sedang mengabarkan bahwa Menteri Agama Gus Yakut itu membandingkan suara adzan dan gonggongan anjing. Saya sedang melakukan pemelintiran makna. Ini adalah head spin. Dan saya bisa dituntut. Kenapa? Kalau kemudian dibuktikan bahwa kalimat yang digunakan Gus Yakut itu bukan gaya bahasa perbandingan, bukan gaya bahasa simile, saya akan kena dampak. Karena apa? Karena saya memelintir makna, memelintir arti dari kalimat-kalimat itu. Jadi sahabat Bahtera, mungkin kasus ini adalah kasus turning point. Kita kembali belajar tentang bahasa Indonesia. Yuk kita perdalam lagi bahasa kita. Kita perdalam lagi makna, arti, fungsi dari setiap kata yang kita gunakan. Jadi kita tahu itu adalah gaya bahasa perbandingan atau bukan. Nah, kalau ada orang yang menyebut orang yang berkata dengan kalimat misalnya yang digunakan, kemudian itu disebut sebagai majas, itu keterlaluan gobloknya. Karena misalnya itu bukan digunakan sebagai majas. Sekali lagi, misalnya itu adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, mungkin Anda boleh setuju dan boleh tidak tentang penjelasan dari sisi gaya bahasa. Atau jangan-jangan seperti tentang kasus wayang kemarin ya. Kasus wayang kemudian semua menyerang Khalid Basalamah. Saya juga sudah buatkan video sebelumnya. Nah, jangan-jangan kita itu tidak membela wayang. Jangan-jangan kita tidak membela budaya. Jangan-jangan kita hanya benci kepada sosok Khalid Basalamah. Jangan-jangan, ya kan? Nah, di kasus ini pun sama. Jangan-jangan kita memang tidak menguasai bahasa Indonesia. Jangan-jangan kita tidak mengerti gaya bahasa majas perbandingan itu apa. Yang terjadi adalah karena kita benci kepada Gus Yakut. Ada orang yang benci terhadap Menteri Agama, sehingga melakukan head spin, pemelintiran bahasa. Jadi yang dibela bukan adzannya, yang dibela bukan toanya, yang dibela bukan, atau yang ditolak atau yang dikritik bukan peraturan tentang toa, bukan. Tetapi yang diserang adalah individu seorang Gus Yakut. Di sini kita harus melakukan introspeksi diri. Apakah betul ketika kita mengkritik sesuatu, ketika kita tidak setuju dengan sesuatu, benar-benar yang kita kritik adalah inti dari permasalahan? Betulkah yang kita tidak setujui itu adalah opininya? Atau jangan-jangan kita hanya benci
kepada sosok yang mengeluarkan opini, yang mengeluarkan peraturan, yang mengeluarkan statement. Jangan-jangan. Kalau itu yang terjadi, kalau kita hanya benci kepada sosoknya, kita akan mudah melakukan head spin, melakukan pemelintiran kalimat. Sebetulnya kalimat-kalimat itu tidak dengan maksud yang ditujukan, tetapi karena dipelintir, maka kemudian itu bisa diarahkan seolah-olah itulah yang terjadi. Nah, sahabat Bahtera, mari kita rawat kebersamaan, mari kita rawat persatuan, sehingga kita tidak mudah melakukan head spin. Mungkin saja ada banyak oknum-oknum yang tidak setuju, yang tidak suka. Nah, ini kalau repot ya, kalau sudah tidak suka, kemudian apalagi membenci. Tidak suka atau membenci kepada individunya, apapun yang terjadi, apapun caranya, yang penting rame, yang penting ribut. Entah benar dan tidak, entah diteliti kembali dan tidak, entah dia tahu tentang gaya bahasa atau tidak, entah dia tahu tentang yang namanya majas atau tidak. Sekali lagi, yang penting ribut, yang penting bisa diributkan. Nah, supaya ini jangan terjadi, mari kita belajar lagi berpikir dengan lebih jernih, berpandangan luas, dan jangan lupa, stay real. Stay real. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saja ini adalah video pendek untuk belajar kembali tentang bahasa Indonesia. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.